Shalom saudaraku, renungan kita di hari yang ke-16 dalam renungan dan doa puasa selama 40 hari Gereja Jawa Barat. Dan ini adalah hari yang ke-16, saya akan bacakan renungan kita dengan perikop Hosana. Dan firman Tuhan diambil dalam Mazmur 118 ayat yang ke-25 yang berkata, "Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran." Juga di dalam Matius 21 ayat yang ke-9 berkata, "Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru," katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Saudaraku, etimologi kata Hosana dan bahasa Latinnya Hosana dan bahasa Yunaninya Hosana dan juga bahasa Ibraninya Hosiana yang artinya selamat, menyelamatkan, juru selamat, diambil dari dua kata, yaitu Yaska dan Ana. Yaska artinya selamatkan, dan Ana artinya memohon, mengemis dengan padanan kata seperti di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-25. Saudara, cerita ini ada sangkut pautnya dengan penyambutan istimewa yang dirayakan serasa seperti Pondok Daun yang menjadi hari raya penting orang Yahudi. Saudara, hari raya pengucapan syukur atas panen besar selama 7 hari. Tradisi Yahudi sering pujian bisa melalui kata-kata yang dilakukan dengan irama atau bisa juga melalui seruan dan sorakan gembira yang diteriakan dengan suara dan nada tinggi. Dan itu sifatnya kata atau kalimat dengan kata-kata pendek dan berulang-ulang. Saudara, Hosana adalah pujian kepada Yesus yang diyakini dia adalah Mesias. Para pemuja bersorak-sorai yang diikuti dengan melemparkan baju atau kain serta daun palem sebagai alas, mungkin adalah permadani, dan itu spontanitas, saudara, sebagai penghormatan dan pengakuan karena Yesus akan lewat jalan tersebut. Karena harapan mereka yang lewat ini bukan orang biasa, saudaraku, tapi orang yang sudah lama dinanti-nantikan untuk pembebasan dari tentara Romawi yang menjajah. Hosana, Hosana adalah yang bisa terkandung dengan pemahaman baru yang berarti merdeka, merdeka. Pembebasan dan keterlepasan dari berbagai sakit dan masalah lain. Yesus mampu membuktikan mujizat-mujizat dan tanda-tanda heran terjadi dengan nyata, saudara. Dan tercetus kata dan inisiatif ini terjadi karena kata Hosana yang mungkin hanya kata kekaguman, pemujaan, dan penyembahan yang sifatnya religius yang menjadi politis. Kesimpulan yang dangkal dan tanpa memahami dan mencerna ajaran Yesus tentang juru selamat dunia. Sukacita dan kegembiraan ini bisa menjadi jalan penyambutan seremonial biasa yang menjadi cikal bakal tindakan pergerakan revolusi kemerdekaan secara politik. Dan Yesus tidak mungkin terjebak dengan kegembiraan sesaat tersebut karena dia sudah merasakan dan melihat dengan pandangan salib di depan. Ada suara yang sama mengeluh-elukan Hosana, dan suara yang sama, salibkan dia, salibkan dia. Saudaraku, kesimpulan renungan kita di hari yang ke-16 ini adalah kata Hosana adalah pemujaan dan permohonan tentang keselamatan, bukan salibkan dia, salibkan dia. Makna pujian Hosana, Hosana adalah sebuah doa dan permohonan agar Yesus membebaskan dan menyelamatkan dari keterikatan dosa dan kemiskinan, serta penyembahan sekaligus sukacita karya salib yang telah dijalani oleh Yesus di Golgota, dan sekaligus kebangkitan dan kenaikannya. Saudara, pokok doa yang kita akan doakan yang pertama adalah kita berdoa agar para pencipta lagu rohani tidak salah dalam menafsirkan ayat Alkitab dalam lagu ciptaannya. Yang kedua yang menjadi pokok doa kita, saudara, adalah berdoa agar pencipta lagu rohani mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita berdoa agar pemuji dan penyembah memaknai artikulasi dari setiap lagu yang dinyanyikan. Demikian renungan kita. Tuhan Yesus memberkati.